percaya ketika firman Tuhan menjadi penuntun kita dalam hidup ini untuk mengarahkan kita pada yang benar. Ya. Hari ini saudara, semua bawakan judul ini, bersikap baik terhadap orang yang jahat kepada kita. Mungkinkah ya, bersikap baik terhadap orang yang jahat kepada kita? Mungkinkah? Saya sengaja mengambil kata yang jahat, saudara, supaya tidak mencampurkan antara musuh dan yang jahat. Saudara semua yang berkata itu, bagaimana kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, mungkin apa tidak saudara semuanya bersikap baik terhadap orang yang jahat atau yang menjahati kepada kita? Mungkin apa tidak, saudara? Ya. Seperti orang yang mungkin mencaci maki, kemudian dikutuki, dihina, direndahkan, bahkan kali dipermalukan di depan umum. Kita tidak menunjuk pada suatu perbuatan, tapi bagaimana ketika orang-orang tersebut, saudara, orang yang mencaci maki kita, orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, orang yang mempermalukan kita di depan umum, bagaimana? Mungkinkah kita bersikap baik kepada orang tersebut? Ya, itu sebabnya. Bersikap baik terhadap orang yang jahat kepada kita, mungkinkah? Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita tidak mungkin bersikap baik terhadap orang yang jahat kepada kita, jika kita tidak mungkin bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita, yang mengutuk kita, mencaci kita, mencaci maki kita, mencaci maki kita, merendahkan, mempermalukan kita. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita sebagai orang percaya tidak akan melawan firman Tuhan atau perintah Tuhan? Ya. Sebagai orang percaya, mungkinkah kita tidak melawan firman Tuhan? Jawabannya jelas tidak mungkin. Berarti saudara, jika tidak mungkin bahwa kita tidak melakukan firman Tuhan, artinya apa? Bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita adalah sangat mungkin sekali untuk kita lakukan. Ya. Kita kan tidak mungkin tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita mungkin apa tidak? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya ini. Entah sengaja atau tidak, di dunia ini siapa yang tidak pernah menyakiti siapa? Saya mau tanya. Siapa yang tidak pernah menyakiti siapa? Sengaja atau tidak? Atau siapa yang tidak pernah menjadi musuh atau jahat kepada siapa? Ya, kalau kita melihat diri kita, kayaknya kita benar-benar saja, nggak ada masalah, baik-baik saja. Mungkin dengan berbagai alasan, aku begitu karena aku dibeginikan. Nah, begitu. Alasan apapun tidak dikenalkan, ya itu makanya sebenarnya. Entah sengaja atau tidak, siapa di dunia yang tidak pernah menyakiti siapa? Saya kira tidak ada orang yang seperti itu. Bahkan saudara, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, manusia cenderung memegang prinsip egonya, mencintai dirinya sendiri. Dia lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti keinginan Allah. Nah kan begini, orang tahu firman Tuhan, orang mengerti firman Tuhan benar,
lupa. Karena apa? Cenderung mengikuti egonya, cenderung mengikuti kemauan sendiri. Egoku sudah dihancurkan, aku sudah dipermalukan, dan lain sebagainya. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 2. Orang cenderung mengikuti kemauannya sendiri, mencintai dirinya sendiri. Mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita berharap, tentunya saya juga berharap untuk diri saya, saudara. Kita kembali bahwa firman Tuhan hari ini bisa mengingatkan kita tentang sikap kita terhadap orang yang jahat kepada kita. Sekali lagi, saudara, firman Tuhan ini sudah khotbah diri saya sendiri 1 minggu yang lalu. Ya. Jadi, saudara, di dalam Roma 12 ayat 21, apa dikatakan di sana? Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kembali, mungkin apa tidak? Orang ada yang menjawab mungkin. Pertanyaan mungkin dilakukan apa tidak? Kayaknya tidak mungkin dilakukan. Ini berita Tuhan, ini firman Tuhan. Sebagai orang percaya, katanya kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua berkata oleh Tuhan, ini saudara, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah kejahatan itu dengan kebaikan. Haleluya. Selanjutnya, di dunia ini saudara, tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari bahwa selain kita bertemu dengan orang-orang yang baik kepada kita, saya bertemu dengan orang-orang yang baik, Bapak Ibu Saudara semua yang baik kepada kita, kepada saya. Tentu kita juga bertemu orang-orang yang jahat kepada kita. Ada? Setiap hari baik, saya jatuh. Kalau menganggap baik dia, artinya orang jahat kita anggap baik. Ini 2 hal yang tidak pernah dapat kita hindari. Pasti kita ketemu orang yang baik, bersikap baik, maupun orang yang jahat, bersikap jahat kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan orang yang baik kepada kita? Atau selama ini, bagaimana sikap kita saat bertemu dengan orang yang baik kepada kita? Apa yang sudah kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baik? Ini sangat gampang ini. Tapi pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap kita, bagaimana sikap Anda saat orang jahat kepada kita selama ini? Orang yang sudah menyakiti hatimu, orang yang sudah mengutukmu, orang yang sudah mencaci makimu, orang yang sudah mempermalukanmu di depan umum selama ini yang sudah kita lewati, apa pengalaman kita? Apa pengalaman kita? Jika kita baik kepada orang yang baik, itu biasa. Perhatikan firman Tuhan berikut. Lukas pasal 6 ayat 33. Apa dikatakan di sana? Jika kau berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik kepada engkau, apakah engkau dapat dipuji? Mengapa? Karena orang berdosa pun bisa berbuat begitu. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, maksudnya adalah kalau engkau hanya berbuat baik kepada orang yang baik saja, lalu apa bedanya engkau dengan orang berdosa? Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, ini bedanya kekristenan. Dulu ada orang terheran-heran dengan ajaran ini, saudara. Bagaimana orang Kristen bisa seperti itu? Bagaimana pengajarannya bisa seperti itu?
Inilah bedanya kekristenan dengan ajaran-ajaran lain. Ya. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, apakah jasamu? Apakah itu suatu pujian? Apakah itu sesuatu yang begitu hebat? Orang jahat pun, orang berdosa pun bisa seperti itu. Saya beberapa waktu agak lama juga, mungkin 1 tahun. Saya ketemu juga seseorang. Saya tahu hari-hari apa yang dia lakukan. Juga nggak baik-baik saja. Ya. Tetapi ketika orang ini melihat ada seorang perempuan jatuh dari motor, dia tolong, dia bantu. Jatuh dari motor, itu orang jahat. Saya bilang ternyata baik juga orang itu. Jadi selama ini, kalau orang hanya berpikir saya mau baik kepada orang yang baik saja, lalu bertanya di mana orang jahat ini? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang jahat atau orang-orang yang berdosa? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bersikap baik hanya kepada orang yang bersikap baik saja, lalu apa bedanya kita dengan orang yang berdosa? Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita bersikap jahat kepada orang yang jahat terhadap kita, kalau kita bersikap jahat kepada orang yang jahat kepada kita, apa bedanya kita dengan orang tersebut? Orang itu jahat, kalau kita juga balas dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang itu? Sama, ya kan? 11-12 saja. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Tadi saya mendengar kesaksian dari Butet, Ibu, ya, tentang orang yang mencuri sawit. Didatanginya dengan baik-baik, dan ketika sikap Ibu baik, nggak ada masalah. Orang juga pergi, Ibu dan saya juga nggak jadi aneh. Coba kalau kita datang dengan marah-marah, apa yang terjadi? Mungkin juga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau kita berbuat jahat, orang yang mengutuki kita, kita juga kutuki. Orang yang mencaci maki kita, kita juga caci maki. Kita orang yang menghina kita juga hina. Kita juga permalukan. Apa bedanya kita dengan mereka? Gak jauh berbeda. Bahkan sama. Plak kepiplak itu. Jadi bagaimana? Ya. Jadi bagaimana? Lukas 6:35. Tuhan berkata, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Tetapi kamu, Tuhan berkata begini, saudara. Seharusnya, ya, seharusnya kata Tuhan, seharusnya kamu itu tidak begitu. Seharusnya kamu itu tidak demikian. Seharusnya bersikaplah baik terhadap orang tersebut, meskipun orang tersebut jahat kepada kamu. Ini saudara, ya, banyak sekali saudara Alkitab yang menjelaskan ini. Seharusnya kamu nggak begitu, meskipun orang jahat kepadamu, meskipun orang itu memaki-maki, mempermalukanmu atau merendahkanmu, seharusnya kamu tidak bersikap seperti dia, kamu tidak jahat seperti dia. Ini kalau Bapak Ibu Saudara baca terjemahan yang cukup jelas ini. Tetapi kamu itu menunjuk ada seharusnya tidak begitu. Ya, seharusnya tidak demikian. Kan banyak terjemahan kita. Baik, seharusnya tidak demikian. Bapak Ibu Saudara semua dikasih dulu. Ya. Selanjutnya, lalu bagaimana menurut Lukas pasal 6 ayat 27 dan 28?
Apa di sana, saudara? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, minta berkat orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu, Jadi saudara semua dikasih Tuhan. Nah ini mungkin apa tidak? Orang itu sudah memusuhimu, orang itu sudah membenci kamu, dan orang itu juga sudah mengutukmu dan mencaci maki kamu. Tetapi Tuhan berkata seperti apa? Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah orang yang mencaci maki kamu. Saudara semua dikasihi Tuhan. Artinya begini, saat orang baik terhadap kita, kita pun baik terhadap orang tersebut. Dan saat orang tersebut tidak baik atau jahat terhadap kita, kita tetap bersikap baik terhadap orang tersebut. Meskipun orang tersebut jahat, kita tetap baik. Jadi entah itu baik atau buruk, dan kita abaikan. Abaikan saja. Itu jahat atau tidak, abaikan. Yang penting apa? Konsep kita, mindset kita adalah kita tetap berbuat baik. Ya, ini saudara semua yang dikasih Tuhan. Kita kan tidak tahu orang baik atau jahat, kita nggak tahu. Tapi panggilan kita untuk berbuat baik adalah itu menjadi panggilan kita sebagai orang percaya. Terserah orang itu mau apa, terserah orang itu mau apa. Yang penting apa? Ini adalah tentang diri kita, bukan tentang diri orang tersebut. Mudah saudara, ya, mudah bersikap baik kepada orang yang baik. Itu sangat mudah, ya, bersikap baik kepada orang yang baik. Tetapi bagaimana kita bisa bersikap baik terhadap orang yang jahat kepada kita? Kan ini pertanyaan. Bisa tidak kita seperti itu? Makanya pertanyaan di atas, mungkinkah kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita? Orang pasti pertanyaan, jawabannya mungkin, semuanya mungkin, cuma eksekusinya yang kayaknya nggak seperti yang jawaban tersebut. Yang kedua, kadang-kadang orang berbicara seperti ini. Bagaimana dan apakah mungkin kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita? Ya. Mungkin apa tidak? Satu, kenapa? Kalau orang jahat kita perlakukan baik, bukankah dia malah akan semakin menjadi dengan kejahatannya? Kalau kita baik kepada orang yang jahat, orang akan semakin kurang ajar nanti Pak. Orang akan semakin melunjak nanti Pak. Orang akan semakin nggak menghargai kita. Sudah, itu bukan urusan kita. Kan banyak orang seperti itu. Makanya ada penekanan, harus begini dan sebagainya. Orang berbeda. Kadang-kadang gara-gara punya pemikiran yang seperti ini, Pak, kalau orang itu jahat kepada aku, tapi kemudian aku perlakukan dengan baik, orang itu semakin menjadi dengan kejahatannya. Ada kan orang yang pernah berkata demikian? Yang kedua, kalau kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita baik kepada orang yang jahat kepada kita, bukankah itu sama saja seperti kita setuju dengan perbuatan yang jahat? Ya. Coba kalau punya anak, kemudian dibiarkan saja berbuat jahat, kita semacam sudah ACC saja, nggak apa-apa itu. Nah, anak merasa disetujui. Anak merasa seolah-olah orang tua nggak apa-apa. Ini kadang-kadang menjadi, ya ini anak-anak seperti itu. Saya mau mengutip perkataan dari cucu saya. Dia bilang begini, saya bilang, Fania,
Kalau siang bangun, kalau malam tidur. Saya bilang seperti itu. Dan dia ingat terus perkataan ini. Kalau siang bangun, maksudnya kalau pagi udah siang itu bangun. Tapi kalau malam bobo tidur. Tapi apa dalam pikiran Roh Kudus saya? Dia bilang begini. Ketika disuruh tidur siang, Pak, bilang aku kalau siang bangun, kalau malam bobo. Jadi siang dia nggak mau tidur. Kata aku bilang begitu. Gara-gara itu demikian terus saudara sampai hari ini. Siang dia nggak mau tidur. Kata aku kalau siang bangun, kalau malam tidur. Kacau nggak? Saudara-saudari kasih itu. Gara-gara nggak bisa mencerna. Maksudnya itu adalah kalau pagi udah siang, bangunlah. Ini hari Minggu, ya kan? Ini sekolah Minggu. Ayo berangkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap hari itu bisa kita lakukan. Kita usaha keras untuk perjuangan. Nah ini juga. Kalau kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita, Pak, itu bukankah saya setuju dengan perbuatan dia? Gara-gara punya pemikiran juga, orang kadang-kadang tidak mau berbuat atau bersikap baik kepada orang yang jahat. Tidak seperti itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ya, kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita, bukan supaya orang tersebut berubah. Enggak. Oh, aku bersikap paling baik kepada Pak Kris, baik kepada Pak siapa, Wawan baik, supaya orang itu berubah. Enggak ada. Kita bersikap baik kepada orang jahat kepada kita, bukan supaya orang tersebut berubah. Enggak. Kalau saya baik kepada siapapun, kalau kita punya pemikiran seperti itu, artinya orang tersebut jahat. Kan begitu. Aku mau baik dengan dia supaya dia berubah. Berarti kan dia jahat. Nah, kalau punya pikiran seperti itu, artinya kita sudah berpikir tidak benar, seperti yang kita sampaikan kemarin. Tetapi, saudara, jika bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita adalah karena dari diri kita sendiri yang ingin berubah. Karena diri kita ingin berubah, bukan kita ingin merubah orang lain. Saudara semua dikasih Tuhan. Ini tujuan kita. Aku baik kepada istriku, aku baik kepada suamiku, supaya suamiku berubah, supaya istriku berubah. Memangnya suamimu selama ini kenapa? Ya, memangnya suamimu, istrimu selama ini kenapa? Apakah jahat? Apakah orang tuamu selama ini jahat? Orang bisa berteologi demikian, orang bisa berpikir demikian. Ketika kita pikir, aku mau bersikap baik supaya dia baik. Nah, ini kan salah. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Kita bersikap baik pada orang yang jahat kepada kita karena kita yang ingin berubah. Kenapa kita berubah? Tuhan yang perintahkan. Bukan karena perbuatan baik orang tersebut, enggak. Tidak sama sekali. Nah ini kalau kita kembali kepada firman panggilan kita sebagai orang percaya kan demikian. Ya. Jika ada orang yang tidak bisa bersikap baik, jika ada orang yang tidak bisa bersikap baik terhadap orang yang menjahatinya, ada orang yang tidak bisa bersikap baik terhadap orang yang menjahatinya, itu adalah urusan orang tersebut. Ya, itu urusan orang tersebut. Urusan kita adalah bagaimana kita bersikap baik kepada orang yang menjahati kita. Ya. Jika ada orang yang tidak bersikap baik kepada kita, bersikap
bersikap atau menjahati kita, itu urusan dia. Urusan dia, bukan urusan kita. Benar ya? Urusan dia kan? Lah buat apa juga kita urusin dia? Kamu nggak benar, kamu salah, kamu jahat. Urusan kita, urusan diri kita. Ya. Karena apa? Ya, urusan kita adalah urusan diri kita. Yang penting bagaimana kita bersikap baik meskipun orang itu jahat. Kalaupun kita tahu, ya, kalaupun kita tahu dia jahat, dan tahu ataupun tidak tahu, sikap kita tetap baik. Mengapa saudara? Mengapa kita perlu melakukan hal yang demikian? Mengapa saudara? Satu, nah ini pertanyaannya. Satu, karena kita adalah anak-anak Allah. Ya. Karena kita anak-anak Allah. Jika kita baik kepada orang yang jahat terhadap kita, bukan berarti kita itu menyetujui perbuatan baik, perbuatan salah mereka. Bukan karena kita itu menyetujui, bukan karena kita itu senang perbuatan jahat mereka, bukan. Tetapi karena kita adalah anak-anak Allah. Kita sering mengklaim, aku ini anak Tuhan, aku adalah anak-anak Allah. Ya, aku anak-anak Bapa di surga. Matius 5 ayat 45. Ya. Jika kita bersikap dengan orang yang jahat kepada kita, bukan berarti kita menyetujui perbuatan mereka yang salah atau jahat, tetapi karena kita adalah anak-anak Allah. Lukas 6:35. Karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Matius 5 ayat 45. Ini alasannya. Jadi kalau kita mengerti, oh ini dia baik baca kok firman Tuhan. Aku kan anak-anak Allah. Nah, kalau anak-anak Allah, ya seperti ini yang kita lakukan. Selanjutnya, ya. Mengapa? Karena aku mendengar perkataan Tuhan. Aku mau dengar-dengaran itu kata Tuhan. Nah, selama ini dengar apa? Kan begitu. Selama ini dengar apa? Lalu dengar apa? Dilakukan apa? Ya. Apa dikatakan saudara? Di dalam Lukas pasal 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, nah Tuhan berkata. Kalau Tuhan berkata berarti kita mendengar. Ya seperti yang saya sampaikan, saya berbicara bahwa saudara mendengar. Ketika Tuhan berkata kepada saya, kepada bapak saudara semuanya. Karena aku mendengar perkataan Yesus, perkataan Tuhan. Kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, kemudian berkatilah orang yang mengutukmu, dan berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Yaitu apa? Kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman. Nah, kalau kita mendengar firman, ya ini yang kita lakukan. Mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Saudara semua dikasih Tuhan. Yang ketiga alasannya, saat manusia jahat, Allah baik. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi gak usah nunggu orang itu baik, gak usah nunggu orang itu baik-baik saja. Tugas kita adalah tetap mengasihinya, entah baik atau buruk saja.
jahat atau tidak. Biarkan dia membenci kita, sudah biarkan saja, asalkan kita yang bukan membenci dia. Ya, biar saja, biarkan saja orang yang menghina kita, asal bukan kita yang menghina mereka. Biar saja orang mau mencaci maki kita, asal bukan kita yang mencaci maki dia. Sudah. Urusan kita adalah mendoakan orang tersebut. Kalau orang mencaci maki kita, urusan kita itu. Rasanya nggak mungkin bahwa orang sudah mencaci aku, sudah mempermalukanku di depan umum. Bagaimana mungkin aku bisa berdoa? Nah, bagaimana? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan dan apa yang tidak mungkin di dalam kekristenan? Kalau di tangan Tuhan semuanya mungkin. Kalau kita berpikir dengan ego kita dan keinginan daging kita, keinginan diri sendiri, itu memang tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi sekali lagi saudara, orang mau membenci kita, orang mau mencaci maki kita, mau mengutuk kita, itu biarkan dia saja. Yang penting jangan sampai kita yang melakukannya. Jangan sampai kita. Sering saya katakan, bersyukurlah kalau bapak saudara copet, karena bukan anda yang copet. Nah ini kan tidak masuk akal. Biar saja orang yang mencuri, yang penting aku tidak mencuri. Itu ada yang bersyukur seperti itu maksudnya. Saudara semua yang berkati oleh Tuhan. Kalau kita baru mengasihi orang, menunggu orang itu baik, tunggu dia baik ya kepada saya, tunggu ya orang itu berbuat baik dulu kepada saya, maka selama hidup ini saudara, kita tidak akan pernah bersikap baik kepada orang lain. Karena apa? Nggak ada manusia yang sempurna, termasuk diri kita. Bagaimana orang bisa mengasihi kita kalau kita juga tidak baik dalam pandangan mereka? Justru mengasihi orang, ya, berbuat baik kepada orang itu diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang jahat. Kalau saat ini kita berhadapan dengan orang yang jahat, itu ujian dari kita, dan setiap ujian tidak mungkin tidak ada jawaban. Setiap ujian tidak mungkin tidak ada jawaban. Setiap soal tidak mungkin tidak ada jawaban. Kenapa kita mengasihi mereka? Karena saat manusia jahat, Allah baik. Allah begitu baik. Kita yang masih dalam keadaan berdosa, Tuhan Allah itu mengasihi kita. Nah, kita kan demikian pula. Kita demikian pula. Matius 5 ayat 45. Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih Tuhan kepada siapa saja. Matahari bukan orang yang benar saja, yang baik saja, tapi untuk semua orang. Tuhan tidak beda-beda. Jadi kalau kita berbuat baik itu membeda-bedakan, dasarnya dari apa? Ya, kalau bukan ego dan keinginan daripada diri kita sendiri. Kita pun dipanggil saudara untuk bersikap baik tanpa pilih-pilih, ya, tanpa pilih-pilih, baik kepada orang yang baik maupun baik kepada orang yang jahat terhadap kita. Selanjutnya saudara, mengapa kita harus lakukan? Yesus mengasihi musuh kita. Tidak ada yang menjadi contoh bagi kita. Apa yang dilakukan dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 34. Di dalam 34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kali ini saja. Kadang-kadang kita tidak tahu, Bapak Saudara semua, yang dilakukan orang itu dia sadar atau enggak, sengaja atau enggak. Ya.
Tapi kalaupun dia tidak sadar atau enggak, kalau menyakiti kita, Tuhan sudah melepaskan pengampunan. Nah, Tuhan sudah juga memberikan contoh. Allah begitu, Yesus yang sang firman, sang logos juga memberikan contoh kepada kita seperti itu. Kita nggak tahu kadang-kadang orang menyakiti kita atau enggak, ya. Disengaja atau enggak. Mungkin mereka nggak sadar berbuat salah, mereka nggak sengaja berbuat salah. Tugas kita apa? Mengampuni, seperti yang Yesus lakukan. Ampuni dia, termasuk jika orang sengaja menyakiti kita. Kita yang sehat, ampuni, ya kan? Kalau misalnya kita merasa yang sehat ini, yang tahu ini, udah ampuni, selesai. Baru saudara sebagai kasih Tuhan. Selanjutnya, kita nggak boleh bertengkar. Ya, kita nggak boleh bertengkar. Orang yang dari kita, buat apa kita bertengkar? Ya, karena kita mau dengan Tuhan. Jadi, pada waktu itu orang-orang yang berada di dunia melarikan diri ke gunung, dia tinggalkan beberapa orang. Kemudian yang berada di kota mengungsi, yang ada di desa jangan sampai masuk ke kota. Nggak mau meladeni orang-orang yang seperti itu. Nggak usah diladeni, nggak usah dilayani, sudah. Biarkan saja. Di 2 Timotius pasal 2 ayat 24 kan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Nggak boleh. Buat apa bertengkar? Dilarang. Tidak boleh. Jadi Alkitab mencatat saudara dalam sejarah menunjukkan bahwa para pengikut Yesus di abad pertama, setiap pada hamba Tuhan, kita ini kan anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, di malam yang rajani, ya, jangan bertengkar. Jangan bertengkar, sudah kalah saja. Sekali lagi saudara, biar saja urusan dia jahat atau tidak urusan mereka. Bisa begini saudara. Nah ini, nggak usah lagi balas. Ya. Nggak usah lagi. Kalau anjing itu menggigit, jangan balas menggigit. Rusak kita mulai. Kalau digigit anjing, udah. Jangan balas menggigit. Dia lebih parah lagi itu saudara. Ya. Nah. Roma 12 ayat 17. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Bagi semua orang, gak peduli orang jahat atau tidak kepada kita, sudah lakukan yang baik saja. Matius 26:52. Masukkan pedangmu ke dalam tempatnya, karena semua orang yang memakai pedang akan mati oleh pedang. Nah. Jangan bermain dengan kata-kata. Jangan bermain dengan pedang. Jangan bermain dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau tidak ingin mati oleh hal-hal dari hal yang kita lakukan sendiri. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 9 juga sama. Jangan membalas dengan kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, saudara. Sekarang pertanyaan begini. Adakah hati kita masih terbeban karena luka? Adakah hati kita ini masih sakit karena luka? Karena disakiti, karena dihina, sehingga luka ini tidak kunjung sembuh. Adakah yang masih membebani pikiran kita, sehingga kita tidak bisa bersikap baik pada orang yang jahat kepada kita? Apakah itu masih ada di dalam diri kita, atau itu sudah tidak ada lagi? Mungkin sudah, ya, mungkin. Ya. Mungkin orang tersebut memang sudah merusak harga diri
sudah mempermalukan kita, menghina kita, membuat konten kehidupan kita dan lain sebagainya. Biarkan saja. Sekali lagi, biarkan saja, tidak usah dibahas. Asalkan bukan kita yang membuat konten tentang keburukan-keburukan orang yang jahat kepada kita. Dan selanjutnya, mari kita minta kepada Tuhan supaya memenuhi hati ini, memenuhi pikiran ini, agar kita mampu mengasihi, bersikap baik, kemudian memberkati dan mendoakan orang-orang yang menjahati kita. Jadi kita berdoa bukan doa orang yang jahat kepada kita, itu bukan hal yang aneh. Itu hal biasa, ya, hal biasa itu. Memang seperti itu panggilan kita. Doakan dia meskipun dia itu adalah mencaci makimu. Berkati dia, mintalah berkat kepada Tuhan meskipun orang itu mengutuk kamu. Di Lukas pasal 6 ayat 27 tadi. Sekali lagi saudara, kapan kita bersikap baik kepada orang yang jahat kepada kita jika tidak dari sekarang? Ya. Untuk bersikap baik kepada seseorang tidak perlu menunggu orang tersebut bersikap baik terhadap kita terlebih dahulu. Janganlah, ya, nggak usah tunggu orang bersikap baik kepada kita. Tetapi adalah saat ini, entah orang tersebut bersikap baik kepada kita atau tidak, saat ini kita waktunya berbuat baik. Ya. Kita bersikap baik bukan supaya orang itu berubah, tidak, tapi memang diri kita sendiri yang ingin berubah, karena itu adalah perintah dari Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan, ini ada sebuah aturan emas saudara, saya timbulkan ya. Ayat terakhir saya undang pemain musik coba depan. Ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana orang bisa mengharapkan sesuatu yang baik dari orang tersebut kalau kita sendiri tidak pernah berbuat baik kepada orang tersebut? Maksudnya adalah demikian. Apa yang kita inginkan? Nah itu berikan. Apa yang dia inginkan? Berikan. Apa yang kita inginkan? Berikan. Kalau tidak ingin mendapatkan sesuatu yang baik, dia berikan yang baik. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga menurut dan kepada mereka. Nah kalau ingin saudara memetik suatu kejahatan, ya pasti berbuat jahat, itu sudah otomatis itu. Ya. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah bosan untuk berbuat baik meskipun orang itu jahat kepada kita. Ya, tapi saudara semua dikasih oleh Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan